Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu membahas tentang uji aktivitas inflamasi ekstrak etanol daun kelor atau Moringa oleifera L terhadap tikus putih betina Gallus paraguedae. Kemudian saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Najla Maudine Yuldika, ada Indiani Widyastuti, ada Najib Fikri, ada Delvi Nanda Berlianti, dan juga saya sendiri Indah Rahmawati. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Pendahuluan, beberapa hasil screening fitokimia tanaman kelor ditemukan senyawa tanin, flavonoid, saponin. Senyawa yang diduga mempunyai efek sebagai antiinflamasi adalah flavonoid. Hasil uji in vitro ekstrak daun kelor yang mengandung flavonoid ternyata memiliki aktivitas yang dapat menghambat produksi PGE2 atau prostaglandin E2 dan aktivitas COX-2 atau siklooksigenase 2 yang diinduksi oleh liposakarida. Inflamasi merupakan suatu respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat-zat mikrobiologi. Inflamasi juga dapat diartikan sebagai usaha tubuh untuk mengaktifasi atau merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur perbaikan jaringan. Kemudian keterbaruan penelitian. Pada penelitian sebelumnya, dilakukan uji aktivitas antiinflamasi ekstrak etanol daun kelor atau Moringa oleifera menggunakan tikus putih jantan dengan galur wistar. Pada penelitian ini, dilakukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya, tetapi perbedaannya terdapat pada jenis kelamin pada tikus dan galur tikus. Jenis kelamin yang digunakan yaitu tikus betina dan galur yang digunakan yaitu Spraguedae. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai pembaruan dari penelitian sebelumnya dan juga modifikasi sampel uji dengan melihat apakah ekstrak tersebut dapat mengurangi pembengkakan pada tikus betina lebih baik daripada menggunakan tikus jantan. Selain itu, juga untuk melihat keefektifan dan keamanan ekstrak tersebut terhadap tikus betina yang digunakan. Kemudian, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu neraca analitik, stopwatch, gelas ukur, gelas beker, pipet tetes, gelas arloji, mortar dan stamper, serta speed injeksi. Kemudian, bahan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu ekstrak etanol daun kelor, tikus putih betina Gallus paraguedae, natrium diclofenac, CMC 0,5%, dan karagenan 1%. Setelah itu, subjek uji. Hewan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus putih betina Gallus paraguedae berumur 2 hingga 3 bulan dengan bobot berkisar 250 gram hingga 300 gram dalam kondisi yang sehat dan selama proses aklimatisasi tidak menunjukkan adanya penurunan berat badan. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema penelitian. Yang pertama, kita siapkan dulu tikus putih betina dengan galur Spraguedae itu sebanyak 15 ekor, yang nantinya baru disiapkan ekstrak etanol daun kelor. Nah, kemudian baru nanti dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan, yang mana masing-masing kelompok perlakuan tersebut itu terbagi menjadi 3 ekor tikus. Nah, kelompok perlakuan yang pertama itu ada kelompok negatif, yang mana nantinya diinduksi dengan CMC 0,5%. Kemudian, ada kelompok positif yang mana nantinya diinduksi dengan karagenan 1% dan natrium diclofenac. Kemudian kelompok yang ketiga di sini ada kelompok konsentrasi 1 yang mana nantinya diinduksi dengan karagenan 1% dan diberi ekstrak etanol daun kelor itu sebanyak 100 mg. Kemudian kelompok perlakuan yang ketiga itu ada kelompok konsentrasi 2 yang mana nantinya diinduksi dengan karagenan 1% dan diberi ekstrak etanol daun kelor sebanyak 150 mg. Dan yang terakhir di sini ada kelompok konsentrasi 3 yang mana nantinya diinduksi dengan karagenan 1% dan diberi ekstrak etanol daun kelor sebanyak 200 mg. Nah, yang mana nantinya masing-masing kelompok perlakuan nanti diinduksi dengan 0,2 ml karagenan 1% secara subplantar, yang mana nantinya pengukuran volume udema pada jam ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang mana nantinya didapatkan hasil dan hasil tersebut baru kita olah untuk analisis data. Kemudian di sini ada kerangka konsep. Yang pertama ada variabel bebas, yang mana di sini terdiri dari ekstrak etanol daun kelor itu sebanyak 100 mg per kilogram berat badan. Ada juga yang bobot daun kelornya itu sebanyak 250 mg dan juga ada yang 200 mg per kilogram berat badan. Kemudian di sini ada kontrol positif natrium diclofenac dan kontrol negatif CMC yaitu ada 0,5%. Yang mana di sini ada variabel tergantung, yaitu variabel tergantungnya ada radang volume udema. Yang mana dari variabel bebas ke variabel tergantung di sini ada disebabkan oleh variabel kontrol. Yang mana di sini ada galur, jenis kelamin, usia, berat badan, kandang pakan hingga waktu pemberian. Kemudian di sini ada
Uji utama. Nah, uji utama ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ini ada kelompok kontrol positif, yang mana ini terdiri dari karagenan 1% dan natrium diklofenak 2,25 mg. Yang kemudian yang kedua ada kelompok kontrol negatif, dia nantinya diinduksi dengan CMC 0,5%. Dan yang ketiga ada kelompok perlakuan 1, yang mana nanti diinduksi dengan karagenan 1% dan ekstrak etanol daun kelor sebanyak 100 mg per kilogram berat badan. Kemudian yang keempat ada kelompok perlakuan 2, sama diinduksi dengan karagenan 1%, namun di sini daun kelornya bobotnya itu sebanyak 150 mg per kilogram berat badan. Dan yang terakhir ini ada kelompok perlakuan 3, sama-sama diinduksi dengan karagenan 1%, namun di sini ekstrak etanol daun kelornya ini sebesar 200 mg per kilogram berat badan. Prosedur kerja. Yang pertama ada pembuatan sediaan natrium diklofenak menggunakan 1 tablet natrium diklofenak 50 mg, digerus lalu dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian tambahkan CMC 0,5%, lalu ditambahkan sampai 50 ml diaduk hingga homogen. Yang kedua, pembuatan CMC 0,5% ditimbang 0,5 gram CMC, kemudian ditaburkan dalam air suling panas, lalu dibiarkan mengembang. Kemudian digerus sampai membentuk mucilago, dipindahkan ke dalam labu takar, lalu ditambahkan dengan air suling hingga 100 ml. Untuk yang ketiga itu pembuatan sediaan uji ekstrak etanol daun kelor, di mana di sini menggunakan daun kelor sebanyak 1,27 kg, kemudian dicuci, lalu disertasi basah, kemudian ditiriskan dan disimpan dalam wadah tertutup. Daun kelor yang dikeringkan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius, kemudian diukur kadar airnya dengan alat moisture balance. Kemudian simplicia tersebut di blender dan diayak menggunakan ayakan nomor 40 mesh. Kemudian selanjutnya kita membuat ekstrak etanol daun kelor. Dengan proses maserasi, daun kelor dilakukan dengan merendam 300 gram serbuk daun kelor dengan 2,250 ml etanol 70%. Masukkan ke dalam bejana maserasi, lalu ditutup, dibiarkan selama 3 hari. Lalu diletakkan pada tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung. Kemudian sesekali rendaman juga diaduk beberapa kali, lalu campuran simplicia dan cairan penyaring itu disaring dan diperas hingga diperoleh hasil maserat pertama. Lalu ampas yang diperas tersebut direndam kembali dengan etanol sebanyak 750 ml selama 3 hari hingga diperoleh maserat kedua. Lalu maserat kedua kemudian digabungkan dengan maserat pertama, lalu didiamkan selama semalam dan diendapkan. Maserat dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius sehingga diperoleh ekstrak kental daun kelor. Yang keempat ada pembuatan larutan karagenan 1%, digunakan sebanyak 1 gram karagenan, ditimbang lalu dilarutkan dengan 10 ml NaCl dalam gelas beker, lalu diaduk dan dilarutkan sampai homogen. Untuk perlakuan yang pertama itu induksi. Hewan uji ini terbagi menjadi 5 kelompok perlakuan dengan masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 ekor. Lalu tikus itu diaklimatisasi selama 7 hari dan dipuasakan makan sekitar 18 jam, tetapi tetap diberi minum. Lalu masing-masing ditimbang, diberi tanda pada kaki kirinya. Kemudian diukur volume dengan menggunakan plethysmometer, dicatat sebagai volume awal sebelum dilakukan perlakuan. Untuk hari pertama, bulu tengkuknya itu dicukur, lalu dioleskan krim pencukur rambut, lalu dianestesi menggunakan ketamin. Kemudian, yang sudah dicukur tersebut diusapkan dengan etanol 70% dan diinjeksikan udara kurang lebih 20 ml needle 23G dengan menggunakan filter steril. Lalu 3 hari kemudian dilakukan anestesi kembali, kemudian punggung tikus itu diusapkan dengan etanol 70% dan diinjeksikan 10 ml udara secara sukutan. Untuk hari ke-6, setelah penyuntikan udara, itu diberikan zat uji sesuai kelompoknya masing-masing. Lalu setelah 30 menit, setiap kelompok perlakuan itu diinduksi dengan 0,2 ml karagenan 1% secara subplantar pada telapak kaki kiri belakang. Kemudian, yang kedua ada perlakuan untuk pengukuran odema tikus. Di sini untuk pengukuran volume odema tikus itu dilakukan pada setiap jam ke-1 sampai ke-6 setelah diinduksi dengan karagenan menggunakan plethysmometer. Lalu dicatat volume kaki tikus itu sesudah perlakuan. Lalu yang ketiga, dihitung perhitungan persen radang. Dengan rumus, persen radang sama dengan volume radang kaki tikus setelah perlakuan dikurang dengan volume awal kaki tikus dibagi dengan volume awal kaki tikus lalu dikali 100%. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Berdasarkan hasil analisis one way ANOVA yang dilanjutkan dengan post hoc test type atau LST menunjukkan bahwa kelompok ekstrak etanol daun kelor 100 mg per kilogram BB memiliki efek anti-inflamasi yang lebih rendah dan berbeda signifikan dibandingkan kelompok ekstrak etanol daun kelor 200 mg per kilogram BB. Kemudian ekstrak etanol daun kelor 150 mg kilogram BB mempunyai efek anti-inflamasi yang lebih besar dibandingkan dengan efek etanol daun kelor 100 mg per kilogram BB.
Kelompok kontrol positif natrium diklofenak sendiri juga mempunyai efek antiinflamasi yang lebih baik dibandingkan dengan ekstrak etanol daun kelor. Sekian dari kelompok kami. Banyak salah dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.